Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiah Nuriyah, U 2018-3025, kelas BSA 1, akan membahas sedikit tentang teori semiotika Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce lahir di Cambridge pada tahun 1839. Charles ini merupakan salah satu pengembang teori semiotika di Amerika Serikat. Berbeda dengan Saussure yang mengembangkannya di Eropa. Kedua tokoh ini sama-sama mengembangkan semiotika, tetapi secara terpisah dan tidak saling mengenal. Karena Charles ada di Amerika Serikat dan Saussure tadi, Ferdinand tadi ada di Eropa. Nah, jika teori Saussure ini dikenal dengan konsep diadiknya atau dikotomi, yaitu tanda terdiri dari dua unsur. Nah, sedangkan Peirce ini dikenal dengan teori triadik atau trikotominya, yang artinya tandanya terdiri atas tiga unsur. Kemudian, menurut Peirce, tanda merupakan suatu proses kognitif seseorang yang berasal dan apa yang ditangkap oleh panca indera. Nah, ini adalah segitiga atau trikotomi yang dikembangkan oleh Peirce. Sebuah tanda atau representamen atau yang mewakili adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Nah, sesuatu yang lain itu dinamakan interpretan atau penafsiran dari suatu tanda. Kemudian, interpretan ini harus mengacu kepada objek. Nah, dengan demikian, sebuah tanda tadi atau representamen tadi memiliki relasi dengan interpretan dan objeknya. Nah, proses yang seperti ini disebut signifikasi. Kemudian di sini ada contoh. Di sini ada representamen sebuah kata pohon. Tandanya ini pohon. Kemudian kita tarik ke interpretan. Jadilah di pikiran kita ada gambaran tentang pohon. Nah, di pikiran kita kan cuma ada, pohon itu seperti ini, ada rantingnya, ada akarnya. Barulah kemudian ditarik ke objek. Objeknya apa? Yaitu gambar pohon atau pohon itu sendiri. Pohon itu berarti bentuknya seperti ini. Tambahan juga ada contoh juga di sini. Kita juga bisa mencontohkan atau menganalogikan seperti pelukis. Pelukis itu ketika ingin melukis sesuatu yang harus dilakukan pertama kali merancang ide dulu. Kemudian prosesnya merancang ide itu namanya representamen. Kemudian setelah kita merancang ide, kita melukis dan diselingi imajinasi kita tentang ide tadi. Nah, proses mengimajinasi dengan melukis itu tadi dinamakan interpretan. Nah, sedangkan hasil akhir dari melukis tersebut yang berupa gambar yang sudah kita tuangkan dalam pikiran ini namanya objek, baru bisa disebut objek, seperti itu. Nah, dalam trikotomi ini atau triadik ini, Charles membaginya menjadi tiga. Yang pertama ada icon atau tanda yang memiliki hubungan rupa dengan acuannya, persis banget gitu. Contohnya seperti foto, lukisan, kata, kukuruyuk, itu icon. Kemudian di sini juga ada indeks, yaitu tanda yang memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dengan acuannya. Misalnya api dan asap. Di mana ada asap pasti di situ ada api. Sama juga ada contoh ada jejak kaki. Di mana ada jejak kaki pasti di situ pertanda ada orang yang sudah lewat gitu.
Kemudian ada simbol, tanda atau tanda yang berhubungan antara objek dengan representamennya yang bersifat konvensional atau disepakati, kesepakatan bersama. Contohnya di sini lampu lalu lintas berwarna hijau. Kalau lampu lalu lintasnya sudah menunjukkan warna hijau, berarti menjadi tanda bahwasanya para pengendara boleh berjalan melewati lalu lintas tadi. Seperti itu. Di sini juga ada contoh konkretnya dari icon, indeks, dan simbol. Untuk icon yang pertama di situ ada foto. Fotonya Pak Babun Soeharto, Rektor UIN Jember. Nah, foto di atas adalah suatu tanda yang mewakili bahwa Bapak Rektor UIN Jember. Foto di atas itu mewakili Bapak Rektor UIN Jember. Nah, tanda itu memiliki kemiripan dengan yang ditandainya, yaitu Ustadz Babun Soeharto. Kemudian di situ juga ada indeks. Nah, dalam gambar tersebut ada warning di depan pintu. Nah, kita akan memahami bahwa di dalam rumah itu ada anjing. Beware of the dog. Tulisan tersebut adalah indeks karena menunjukkan adanya anjing di dalamnya. Karena ada anjing di dalam, maka ditulislah warning tersebut. Kemudian di sini juga ada simbol kecepatan 80 km dan 60 km. Nah, 80 km dan 60 km ini menjadi tanda karena ia bersifat konvensional. Dilarang melintas melebihi 80 km dan melintas dengan 60 km itu merupakan simbol. Karena sebagai tanda, ia bersifat konvensional karena sudah disepakati bahwasanya dalam lalu lintas simbol tersebut berarti yang 80 km tidak boleh melintas lebih 80 km dan 60 km harus melintas dengan kecepatan 60 km. Dan itu sudah disepakati bersama, menjadi peraturan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.